Hati-hati siap-siap melepaskan. Penampilan yang sangat bagus hari ini, teman-teman kerja bagus, terima kasih. Terima kasih banyak Heli. Sampai jumpa di panggung, terima kasih kalian tadi sangat bagus. Aku sangat gugup di awal, hampir saja salah. Untungnya tidak salah. Kalian tadi sangat bagus. Nanti kamu juga akan bagus. Aku sangat gugup. Jangan gugup, kita bisa, kamu pasti bisa. Suara? Rasanya sangat santai, sedikit haus, ingin minum jus. Kamu mau? Tidak, aku ingin ke kamar mandi. Oke? Kiao, kamu sangat gugup, jangan gugup. Rekanmu bilang kamu bisa. Ya, meskipun aku tidak mengerti musik klasik, tapi aku sering mendengarmu berlatih, aku yakin kamu pasti bisa.
Hati-hati. Siap. Dokter, bagaimana dia? Kiao tenang. Peluru di tubuh Kiao sudah diambil. Apakah ada bahaya? Menurut polisi, peluru itu mengenai cello, dulu kekuatannya berkurang. Jadi meskipun peluru itu mengenai dada Kiao, tapi tidak merusak organ, dalam hanya tersangkut di tulang rusuk. Tidak ada bahaya. Apakah ada efek samping? Tenang, seharusnya tidak ada. Dia baru saja selesai operasi, dalam beberapa hari lukanya akan sembuh. Terima kasih dokter, terima kasih, tidak usah sungkan. Tunang kakak baik-baik saja. Wei Chen, kamu benar-benar tidak perlu dirawat di rumah sakit. Tidak perlu saat membuka pintu tidak hati-hati. Jadi ada sedikit retak tulang 1-2 minggu akan sembuh. Bagus kalau tidak apa-apa. Kiao masih di rumah sakit. Tapi dokter bilang tidak ada bahaya. Selain itu, ada 3 rekan yang terluka ringan tidak serius. Apakah ada akibat dari operasi perlindungan ini? Aku yang bertanggung jawab. Operasi perlindungan ini, kamu yang bertanggung jawab. Kamu tentu harus bertanggung jawab. Tapi kali ini juga bukan salahmu. Aku benar-benar tidak menyangka lawan akan menggunakan mantan agen wanita Rusia sebagai pembunuh. Bukan bertindak sendiri. Rekan dari unit kejahatan berat melihat rekaman CCTV. Sebelum konser di pesta, mereka menemukan selama pesta pelindung anti bocor. Sekelompok penonton asing berkerumun. Setelah itu di kamar mandi, musisi wanita Rusia diserang. Untuk menandatangani, ketika dia tidak memperhatikan minum obat dalam anggurnya. Kelompok penonton asing itu adalah pembunuh wanita. Mereka menghitung waktu untuk menghitung dosis. Biarkan musisi wanita itu beristirahat. Tidak nyaman pergi ke kamar mandi. Agen wanita yang menyergap di kamar mandi. Dia terpana dan mengenakan pakaiannya. Mengenakan wig terlihat sangat mirip. Kami pikir sebelumnya. Yang paling mencurigakan adalah penonton yang membeli tiket publik. Untungnya Nona Kiao tidak dalam bahaya. Polisi juga menangkap semua pembunuh. CIB menemukan petunjuk. Mengatakan bahwa kelompok pembunuh Rusia. Dengan kata lain 3 saudara laki-laki Xiong harus membeli pembunuhan. Tampaknya Xiong Fei mencoba. Biarkan dia tidak masuk penjara. Jadi tindakan perlindungan di masa depan. Kalian harus lebih berhati-hati. Itu terlalu kejam. Saudara, Shenzhen Kian merah. Jangan marah. Pada hari itu Xiong setuju di depan kita semua. Semuanya rata. Tidak akan menyakiti putrimu lagi. Yo, selalu aku mencari seseorang. Ternyata membantu orkestra tampil dengan Marting. Perusahaan agen musik itu sudah dibeli oleh Xiong beberapa bulan yang lalu. Lebih dari itu, aku juga meminta bantuan Kuan Hong. Temukan seseorang di daratan. Latar belakang Yuan Kun, pria Guangxi itu. Hei, Yuan Kun itu bukan untuk saudara Shan? Kenapa dia? Yuan Kun dan 3 bersaudara dari keluarga Xiong telah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Mereka tidak hanya memiliki urusan bisnis. Mereka adalah teman baik. Yuan Kun ini telah menggoda kita. Berakting di depan kita. UPS hal itu adalah jebakan.
Ini benar-benar hina tidak mau bernegosiasi. Jika Anda ingin bertarung Anda harus bertarung. Mengapa begitu mahal? Mereka melakukan semua ini karena melindungi saksi. Lindungi kelompok saksi beruang, Yi tidak bisa membunuh Zilin. Karena Zilin memiliki perlindungan WPU. Dia pasti menunggu sampai kita lengah baru bertindak. Jadi dia memanfaatkan luka. Kemudian Xiong-yong memasang perangkap. Dan membuat Yuan Kun menangkap Xiong-yi. Sehingga kita mengira punya tawaran. Untuk bernegosiasi dengan mereka. Lalu mereka memainkan sandiwara di penjara. Bahkan kakak mereka Xiong Fei pun percaya. Kita juga percaya. Kemudian Xiong-yong membeli perusahaan manajemen musik itu. Dengan alasan mengadakan konser. Di mana Nona Qiao tampil sendirian di atas panggung. Memberi kesempatan pada si pembunuh untuk bertindak keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Shan pasti tidak akan membiarkan ini. Pelan-pelan saja tidak usah terburu-buru. Hei Dengen, look kamu pelan-pelan. Tidak apa saya tidak perlu yang lain tolong Ayo ambilkan air untuk Nona. saya bantu kamu. Duduk pelan-pelan duduklah. Hahaha. Kalian membuat saya seperti kaisar yang sedang berkeliling hahaha. Bukannya seperti ibu Hamo yang berjalan sambil memegang pinggang. Hahaha aduh. Ada apa? Paman jangan bikin saya tertawa. Saya akan merasa sakit kalau tertawa. Saya peringatkan kamu jangan bercanda lagi. Tidak. Ah, Kenapa sih suruh ambil air? Malah gelas nadapikan. maaf Tuan Qiao maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ayah saya baik-baik saja. Kalian duduk saja. Tante Lin. Nona saya agak lapar. Tante Lin cepat masak soba kesukaan Nona. Baik. Bagaimana Zilin lukanya masih sakit? Kalau kamu tidak bikin saya tertawa tidak akan sakit. Haim. Untung Cello itu menolongmu. Tapi ayahmu cepat bertindak. Langsung menghubungi ahli terkenal dari Jerman. Dia setuju memperbaiki cello kamu. Ya dia memang ahli. Martin yang memperkenalkan. Dia bilang bulan depan akan datang melihat cello kamu. Dan aku jamin akan diperbaiki seperti semula. Haha yang lama belum selesai diperbaiki. Aku sudah beli yang baru supaya kamu bisa latihan. Ayah aku tidak mau memperbaikinya. Kenapa? Kalau mau diperbaiki harus ganti seluruh papan. Sudah tidak bagus lagi. Aku ingin menaruh cello kakak di kamar. Jaga baik-baik ya. Cello itu sangat berharga layak disimpan. Dan cello baru akan datang besok. Suaranya juga bagus. Besok kamu bisa mulai latihan lagi. Ya. Aku tidak buru-buru latihan. Ya. Lukanya belum sembuh harus istirahat di rumah. Jangan ke rumah tua atau orkestra. Tunggu sampai sembuh baru coba cello baru. Sebenarnya Zilin bisa latihan di rumah. Waktu itu aku sedang tidak enak badan. Aku juga datang ke konser itu menurutku kamu mainnya bagus. Ya. Susir mana? Dia waktu itu memelukku dan membuka pintu kamar. Apa dia tidak terluka? Dia tidak apa-apa cuma luka ringan. Dia minta cuti 2 hari tidak tahu untuk periksa lagi, atau ada urusan lain. Sudah selesai. Kamu mengalami tembakan yang besar. Emosi kamu tidak terlalu bergejolak. Sepertinya hal itu tidak terlalu mempengaruhi kamu. Tapi perempuan dalam lukisanmu menggenggam erat tangannya. Apa ada yang kamu khawatirkan? Nona Qiao. Nona Qiao ada apa? Aku ingin tahu jam berapa Susir pulang. Dia kembali ke markas untuk rapat dengan atasan. Kata dia mau bahas pengaturan baru tentang strategi keamanan. Pengaturan baru ya? Ada penembakan di konser. Tentu harus ada pengaturan baru. Mungkin kami akan datang. Dikirim tim khusus. Begitu ya? Jangan bercanda dia hanya bercanda. Sorry tidak bercanda lagi. Hei dia. Oh baiklah. Ya tunggu. Sepertinya Nona Qiao, ada sesuatu untukmu, maukah kamu berbicara dengannya? Baik tunggu sebentar. Halo? Halo. Susir. Halo? Kamu dengar? Sinyal di sini tidak bagus, apakah kamu mendengar saya? Halo Nona. Dengar. Kamu cari saya ada apa?
Saya ingin tanya lukamu sudah sembuh. Sudah jauh lebih baik, hanya luka ringan. Terima kasih atas perhatiannya. Kapan kamu kembali? Saya akan kembali besok Nona Kiao, kamu tidak perlu khawatir. Tidak akan mempengaruhi pekerjaan melindungimu. Bukan. Kamu tidak perlu buru-buru kembali. Maksud saya kamu bisa mengambil cuti beberapa hari lagi untuk beristirahat. Kamu sudah keluar dari rumah sakit, tentu saja saya baik-baik saja. Maaf, saya harus rapat, ada hal lain. Tidak ada lagi bye-bye. Tidak mengganggu bye. Masuk. Baru saja menerima kabar dari Tuan Kiao. Mereka sudah mulai bertindak. Semua itu adalah kelompok yang telah diberitahu oleh Hongye di daratan. Bisnis saudara Siong di Shenyang. Baik yang legal maupun ilegal. Mereka telah mengirim orang untuk mengganggu. Tetapi ini tidak ada gunanya. Bahkan beberapa saudara terluka. Kekuatan saudara Siong sangat besar. Naga kuat tidak bisa menekan ular lokal, apalagi mereka bukan ular. Saya rasa kita tidak harus terus berkonfrontasi dengan mereka. Tolong sampaikan kepada mereka untuk melanjutkan. Untuk biaya keluarga saudara-saudara. Tidak boleh kurang. Ingat, tapi saya rasa, jika dilanjutkan, kerusakan mereka hanya di permukaan HM. Saya tidak berharap gangguan kecil ini bisa menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Saya hanya berharap mereka tidak menganggur saja. HM, kamu ingat tidak saya pernah bilang? Kebijakan baru apa yang akan datang dari pusat? Ingat Tuan Kiao pernah bilang, pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan stabilitas bulan depan. Pada saat itu, akan ada serangkaian operasi anti-preman di seluruh negeri. Mr. Kiao, kamu mau ambil kesempatan ini? Iya. Pesawat dari Bangalore, jam berapa sampai di Hong Kong?